Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Pagi, Sar. Pagi, Sir. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran ini, saya mau ngecek dulu. Oke. Fikri Anwar. Adakah orangnya? Ya, Sir. Oh, ada. Jangan nanti saya sudah mulai, orangnya hilang ya. Rahmat Kurnia Nasution. Orang tidur ini. Oke, anak-anak Bapak sekalian. Di pertemuan kali ini saya mengisi untuk di kelas 11 ya. Oke, materi kita hari ini adalah atletik dengan cabang lompat jauh. Yang menjadi indikator dalam pembelajaran ini adalah menganalisis teknik lompat jauh, awalan, tolakan, sikap di udara, dan mendarat. Kemudian yang kedua, mempraktekkan hasil analisis teknik lompat jauh. Oke, anak-anak Bapak sekalian, lompat jauh ini adalah salah satu cabang dari atletik. Jadi atletik itu memiliki cabang lari, lompat, dan lempar. Jadi setiap cabangnya itu memiliki teknik dan peraturan yang berbeda-beda. Jadi anak-anak Bapak sekalian, di pertemuan kali ini kita akan menganalisis kesalahan dan kelebihan teknik dasar awalan lompatan, sikap di udara, dan mendarat. Baik, anak-anak Bapak sekalian, melompat adalah gerakan yang sering kita lakukan sehari-hari. Tujuan lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya. Jadi tujuannya hanya satu, melompat sejauh-jauhnya dengan cara yang sudah ditentukan. Jadi ada sikap awalan, kemudian tolakan, melayang di udara, dan mendarat. Jadi anak-anak Bapak sekalian, ini adalah lapangan dari lompat jauh. Ya, bisa kalian lihat, dimulai dari yang keempat ini. Ini adalah papan tolakan. Yang pertama adalah bak pasir atau bak lompatan. Yang kedua papan tolakan. Yang ketiga ini dimulainya start. Dan yang keempat ini jalur awalan ya. Ini sudah ada keterangannya. Jadi anak-anak Bapak sekalian, bisa kalian lihat panjang, lebar, dan tebal. Ini adalah ukuran lapangan lompat jauh. Kemudian analisis keterampilan lompat jauh. Jadi di pertemuan kali ini kalian harus bisa menganalisis kira-kira bagaimana cara kalian lompat jauh dengan menggunakan teknik awalan, kemudian tolakan, berjalan di udara, dan mendarat dengan benar. Ya, anak-anak Bapak sekalian. Jadi di melayang di udara itu ada 3 gayanya. Yang pertama gaya menggantung, kemudian gaya jongkok, dan ketiga gaya berjalan di udara. Oke, bisa kalian lihat ini adalah tahap awalan. Jadi ini saya jelaskan dulu ya. Nanti di akhir kita sama-sama menganalisis bentuk video yang saya tampilkan. Di awalan, kesalahan yang sering terjadi ketika lari awalan lompat jauh. Sikap badan kaku, langkah kaki yang kurang pas, kemudian tergesa-gesa,
lari tidak dengan kecepatan maksimal, lari belok-belok, kemudian mengubah kecepatan lari menjelang balok tumpuan. Anak-anak Bapak sekalian, jadi jelas ya, ketika lompat jauh, ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh banyak orang. Karena di kelas 10 pun kita sudah praktik lompat jauh memang benar. Jadi ketika sebelum lompat aja sudah tidak yakin dengan kemampuannya. Jadi sudah ragu-ragu. Biasanya ini yang perempuan nih. Jadi sebelum lompat aja dia udah nggak percaya dengan kemampuannya gitu. Jadi di awalan ini kalian memang harus benar-benar menguasain tekniknya gitu. Jadi di awal itu biasanya pelari itu tidak berlari dengan kecepatan penuh, tapi bertahap. Ya, bertahap. Jadi boleh lari jogging dulu, kemudian menambah kecepatan, dan di akhir sampai dengan balok tumpuan, itu lari dengan kecepatan penuh. Dan tidak boleh menolak dengan kedua kaki. Jadi, lompat jauh ini menggunakan satu kaki yang terkuat. Ya, menggunakan satu kaki yang terkuat. Jadi anak-anak Bapak sekalian, ketika kalian nanti praktik di rumah, kalian harus lihat nih kesalahan-kesalahan yang terjadi. Jadi kalian tidak perlu melakukan ini. Kemudian yang kedua adalah tolakan. Kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan tolakan adalah sikap badan kaku, langkah kaki yang kurang pas, tergesa-gesa, menumpu melebihi balok tumpuan. Kemudian menumpu dengan kedua kaki, ini yang saya bilang tadi. Kemudian menumpu tidak dengan kaki terkuat. Kemudian kurang rileks dan seimbang dan tidak diikuti gerak lanjutan. Jadi anak-anak Bapak sekalian, di teknik dasar tolakan ini memang benar-benar tolakan sangat mempengaruhi jauhnya lompatan. Ya, jadi kalian harus menggunakan kaki terkuat, dan tolakan itu juga ada peraturannya. Jadi kaki tidak boleh melebihin atau melewatin garis papan tolakan. Jadi anak-anak Bapak sekalian harus pas ataupun di tengah-tengah garis papan tolakan tersebut. Jadi, Sir, kenapa harus pas? Kalau misalnya kaki kami lewat, gimana, Sir? Jadi, kalau misalnya kakinya lewat garis, maka itu didiskualifikasi pada saat lompat itu ya. Jadi, tidak dihitung, tidak sah. Maka biasa wasit mengangkat bendera merah. Jadi, kalau misalnya lompatan sah, maka wasit mengangkat bendera putih. Baik anak-anak Bapak sekalian, ini adalah contoh daripada melayang ya. Gaya jongkok, gaya menggantung, dan berjalan di udara. Jadi ini bisa kalian amatin, seperti inilah proses gaya jongkok ketika lompat jauh. Selanjutnya ini adalah gaya menggantung pada saat lompat jauh. Di mana menggantungnya? Ini seperti menggantung, di halangannya diangkat ke atas. Kemudian yang ketiga, berjalan di udara. Dari ketiga gaya ini, ya, jadi yang paling banyak digunakan itu adalah gaya berjalan di udara. Kenapa? Karena berjalannya di udara itu membantu si pelari tadi meraih kecepatan ataupun daya dorong yang jauh sehingga memperoleh hasil lompatan yang jauh. Jadi kalian bisa gunakan nih nanti ketiga gaya tersebut ini. Oke, yang terakhir adalah mendarat. Jadi anak-anak Bapak sekalian, kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan pendaratan adalah sikap badan kaku,
langkah kaki yang kurang pas, tergesa-gesa, mendarat tidak dengan kedua kaki. Jadi tidak boleh mendarat dengan satu kaki ya. Jadi mendarat harus dengan kedua kaki. Badan tidak terdorong ke depan setelah mendarat. Setelah mendarat, kembali ke balok tumpuan melewati bak pasir. Kaki badan kurang rileks dan seimbang dan tidak diikuti gerak lanjutan. Jadi anak-anak Bapak sekalian, ini sangat penting ya ketika mendarat. Jadi badan tidak terdorong ke depan setelah mendarat. Setelah mendarat, kembali ke balok tumpuan melewati bak pasir. Jadi selesai mendarat, kalian itu tidak boleh balik ke balok tumpuan itu melewati bak pasir. Karena nanti yang akan dihitung adalah tubuh kalian itu yang terakhir menyentuh bak pasirnya. Ya, jadi kalian tidak boleh menyentuh bak pasir setelah lompat. Jadi harus keluar dari bak pasir tersebut agar lompatan kalian dihitung dari yang terjauh. Baik anak-anak Bapak sekalian, ini adalah ketiga gaya tersebut. Kalian bisa amatin dan nanti bisa kalian praktekkan di rumah. Oke, ada yang tahu ini gaya apa? Wall in the air. Fikri mana Fikri? Yes, sir. Gaya apa nih Fikri? Jelas videonya? Yes, sir. Nah, gaya apa ini? Gaya berjalan di udara. Oke, benar ya. Ini adalah gaya berjalan di udara. Oke, selanjutnya silakan perhatikan. Oke, ada yang tahu ini gaya apa? Gaya menggantung, Sir. Siapa ini? Ada yang tahu ini gaya apa? Deri mana ini Deri? Deri? Yes, Sir. Gaya apa itu Deri? Gak ada videonya, Sir. Oke, saya ulang ya Deri. Perhatikan ya Deri. Sir. Oke Deri, gaya apa Deri? Gaya menggantung ya, Sir. Gaya menggantung. Iya, Sir, menurut saya. Oke, mantap. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah gaya. Perhatikan. Mutia Rahma. Mana nih orang yang Mutia Rahma nih? Adanya orang ini atau tidur? Ada, Sir. Gaya apa itu Mutia Rahma? Videonya nggak kelihatan.
Oke, kita ulang lagi, nggak ada masalah. Perhatikan. Nah, ini perhatikan Mutiara Ma. Oke. Gaya apa Mutiara Ma? Menggantung, melayang apa? Nggak tahu, Sir. Apanya? Yang betul lah. Menggantung atau melayang ini? Melayang kayaknya, Sir. Nggak tahu saya, Sir. Melayang-layang gitu dia. Fikri, gaya apa itu Fikri? Melayang, Sir. Ya semua melayang di udara. Tapi kan ada gaya Lah. jongkok, ada gaya menggantung, ada gaya berjalan Saya di udara. Jongkok, Sir. Oke, gaya jongkok ya. Oke, next. Nih, kalian amatin selanjutnya. Ini adalah pertandingan internasional ya. Jadi, pertandingan lompat jauh. Coba kalian amatin kira-kira dari proses awalan sampai dengan proses dia mendarat. Kira-kira dia menggunakan gaya apa? Dan kira-kira awalannya itu sudah benar atau bagaimana? Kalian perhatikan ya. Jadi jangan sampai nanti nggak nampak lagi gambarnya. Oke, perhatikan. After the 8:48, and really, he has got so much potential. This last year, look how high his knees are. It's lovely. Oh, that's big. Oke, That is very big. ada yang tahu dia menggunakan gaya apa? Berjalan di udara, Sir. Siapa ini namanya? Rido, Sir. Rido. Iya, Sir. Oke, ada yang lain? Gaya jongkok, Sir. Oke, ada yang lain? Fiji dan juga Vincent Pertamax. Halo, ada yang lain? Kita masih bisa memahami dilakukan karena komunikasi. Oke, kita ulang lagi ya. Namun ketika pemerintah menaikkan harga pupuk ZADSP di 6 Yuk, sama-sama diamatin. Pakai gaya apa nih? terus terang itu saya tanya kemana sebelum arah ke berpihakan pemerintah ini kita paham bahwa keuangan negara itu sangat terbatas dan tidak mungkin untuk memberikan subsidi. Oke, Apabila ada yang tahu gaya apa? sama sekali tidak mengenal subsidi lagi, pokok jenis SP 36 dan saya dengan banyak petani tebu dan hortikultura. Dia menggunakan gaya berjalan di udara. Ya, anak bapak sekalian, dia menggunakan gaya berjalan di udara. Kemudian ini wasit mengangkat bendera putih. Dalam asosiasi Kira-kira apa yang terjadi nih? ada dua hal yang membuat petani akan merasa diperlakukan tidak adil. Pertama, kenaikan dilakukan mulai 1 Januari jatuh pada masa panen tiba. Artinya petani harus keluar modal dan terlebih dahulu sebelum memetik hasilnya. Itu sama saja dengan kita meminta petani untuk memberikan subsidi kepada konsumen. Belum Pak lagi tidak Topik, ada. mohon maaf Pak Topik. Mohon Oh, sorry. mute Pak Topik. Baik, anak-anak bapak sekalian. Kenapa ini wasit ini mengangkat bendera putih?
Iya, siapa yang tahu kenapa wasit ini mengangkat bendera putih? Lompatannya sah, Sir. Lompatannya sah. Kalau lompatannya sah itu dilihat dari mana? Dari mana, Diri? Diri kan? Iya, Sir. Kenapa? Apa yang membuat lompatannya menjadi sah? Oh, lompatannya melewati bak pasir mungkin, Sir. Lompatannya melewati bak pasir. Dia kan mendarat di bak pasir. Kok dia melewati bak pasir? Oh iya. Oke, kalau sah benar sah. Kamu benar, lompatan dia sah. Tapi kenapa dia bisa sah? Ada yang tahu? Nadra Hadat Lubis. Mana nih orangnya nih? Lagi nyuci piring, Nadra? Enggak, Sir. Oh enggak. Kenapa, Nadra? Kenapa dia bisa lompatannya sah? Karena startnya sah, Sir. Bagus. Karena startnya bagus, kurang tepat. Ada yang lain? Karena melakukan tolakan pas di garis tolakan, Sir. Siapa ini? Riyadi, Sir. Oke, Riyadi. Karena betul, karena si pelari tersebut melakukan tolakan tepat di papan tolakan. Jadi kakinya itu tidak melewatin papan tolakan, tidak melewatin batasnya, garisnya, seperti itu. Itu kenapa wasit menganggap lompatannya sah. Jadi kalau misalnya lompatannya itu lewat garis, maka wasit mengangkat bendera warna apa? Merah, Sir. Oke, betul. Jadi udah paham ya anak-anak Bapak sekalian ya. Jadi kalian memang harus mengetahui, kalian analisis kira-kira bagaimana ketika kalian melakukan lompat jauh ini, bagaimana kalian bisa menggunakan teknik awalan, kemudian teknik tolakan, melayang di udara menggunakan salah satu gaya tersebut, kemudian mendarat dengan benar. Jadi dari keempat tahapan tersebut, kalian memang harus menguasainya dan harus mengetahuinya, bagaimana step-step yang benar dan bagaimana step-step yang salah dan tidak boleh. Seperti itu. A look of it. Nih, bisa kalian perhatikan ya. Best coming into this Ini sudah jelas bahwasanya bahwasanya kakinya tidak melebihi garis dari papan tolakan. chef's room in South Africa. Look at the height he gets off the ball. That's super technique too. Controls the rotations beautifully. Look at that. Lovely little movement of the arms, preventing all the rotations. Gets very strong, and I thank. Oke, kira-kira di sini pernah ikut lomba lompat jauh? Siapa yang pernah ikut lomba lompat jauh di sini? Fikri pernah, Fikri? Kali. Baik, anak-anak Bapak sekalian. Saya akan tunjukkan satu lagi tahapan lompat jauh. Ini dalam bentuk animasi ya. Jadi untuk kalian yang pemula bisa latihan gerakan tersebut. Jadi jangan langsung menggunakan gerakan yang sebenarnya. Ini kalian bisa latih dulu nih.
jadi seperti itulah tahapan daripada lompat jauh ya. Jadi kalian bisa praktekkan di rumah ya sesuai dengan indikator kita. Kalian analisis kesalahan dan kelebihan daripada teknik awalan, kemudian tolakan, kemudian melayang di udara dan mendarat. Jadi untuk tugas-tugas yang sudah saya berikan dan Abi Amin berikan, itu kalian lakukan di rumah sesuai dengan instruksi dan sesuai dengan pengumpulannya, kumpul di mana gitu. Dan jangan lupa kalian mengerjakan kuis-kuis yang sudah ada di psikologi. Ya. Jadi jangan lupakan kuis karena memang itu adalah salah satu indikator dari penilaian KD tersebut. Jadi anak-anak Bapak sekalian, mungkin untuk di pertemuan lompat jauh ini saya rasa sudah cukup. Jadi saya ingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan, kemudian rajin berolahraga, ya rajin artinya jangan bermalas-malasan. Jadi hidup di keadaan seperti ini, kalau kalian bermalas-malasan, maka kalian malah tidak sehat. Jadi kalian memang harus bergerak, karena pada dasarnya manusia ini harus bergerak agar dia sehat dan dia tumbuh berkembang gitu. Jadi kalau kalian hanya tidur-tiduran, maka kalian tidak akan bisa berkembang dan sehat. Jadi anak-anak Bapak sekalian, manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Ya, jadi yang belum mengumpul tugas, saya tunggu. Ya, lengkapi semuanya administrasi agar kalian tidak menumpuk administrasinya. Baik, terima kasih untuk yang sudah hadir untuk live hari ini. Jadi mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.